Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kasih sayang Tuhan boleh selalu menjadi bagian kami. Waktu yang indah ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 30 Oktober 2023, judulnya adalah alasan-alasan kita berbagai pandangan salah. Ketika badai datang, Yunus menyalahkan dirinya sendiri. Yunus 1 ayat 1 sampai 12. Sikapnya benar-benar menyatakan sesuatu mengenai cara pandang dan pengertian tentang Allah atau Allah-Allah yang dimiliki orang-orang pada waktu itu. Mereka percaya bermacam-macam Allah memerintah di berbagai tempat di daratan. Sementara di lautan dianggap sebagai alam yang kacau dari setan-setan. Menurut cara pandang para pelaut ini, korban dibutuhkan untuk meredakan amarah para setan ini. Saudaraku, walaupun Yunus adalah seorang Ibrani, dia bisa saja memiliki sebuah cara pandang yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional pada waktu itu. Bacalah Yunus 2 ayat 1 sampai 3. Yunus 7 sampai 10. Di ayat yang pertama dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kudengar suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Apakah yang ayat-ayat ini sampaikan sehubungan dengan bagaimana Yunus mulai mengerti tentang pemeliharaan Allah? Saudaraku, walaupun Yunus sedang berlari dari wilayah di mana orang-orang mengakui bahwa Yahweh adalah Allah mereka, dia belajar dengan cara berat walaupun dia sedang melakukan perjalanan ke tempat yang memiliki budaya asing. Yahweh masih tetap berdaulat. Angin dan ombak adalah milik Tuhan. Ikan juga. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Saudaraku dalam Yesus Kristus, hati Yunus dibalikkan kepada penguasa bumi dan laut, dan itulah sebabnya dia membuat pengakuan dan diselamatkan. Kita juga bisa salah mengerti tentang Allah dan apa yang Dia harapkan dari kita. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah bahwa Allah rindu kita berfokus
pada keselamatan kita sendiri dan melepaskan diri dari kefasikan dunia yang ada di sekitar kita. Walaupun kepada kita diinstruksikan untuk menjaga diri kita agar tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Saudaraku, fokus kita seharusnya ada pada bagaimana kita bisa membawa berkat-berkat dan pengharapan dari Allah kepada mereka yang membutuhkan. Kesalahpahaman lainnya yang membuat kita berhenti untuk menerima panggilan Allah ke dalam misi adalah mempercayai bahwa kesuksesan tergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan satu jiwa, sama seperti Yunus tidak bisa menyelamatkan Niniwe. Kita bisa saja memiliki sebuah mentalitas penyelamat sehubungan dengan misi. Panggilan kita bukanlah melakukan penyelamatan, tetapi untuk bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaan penyelamatannya. Saudara-saudara, kita bisa memberikan kesaksian yang memuliakan Allah karena Dia telah mengubah kita dengan cara yang spesial. Tetapi hanya Allah yang dapat menarik orang-orang kepada dirinya. Kita bisa menanam benih-benih kebenaran, tetapi hanya Allah yang dapat mengubah hati. Kita kadang menjadi bingung dengan peranan Allah dan peranan kita. Sehingga dengan cara ini kita bisa mencari alasan untuk tidak bersaksi. Ya, Allah menggunakan Yunus, tetapi hanya Allah dan bukan Yunus yang membuat Niniwe bertobat. Saudara-saudara, memenangkan jiwa-jiwa itu berat. Terlalu berat bagi manusia untuk melakukannya sendiri. Sebaliknya, bagaimanakah kita dapat belajar untuk membiarkan Allah memenangkan jiwa-jiwa melalui kita, kehidupan kita, dan kesaksian kita? Inilah yang menjadi pelajaran yang perlu kita renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah diingatkan melalui firman Tuhan. Betapa kami harus bersandar kepada Tuhan. Karena kami tidak memiliki kemampuan untuk bersaksi. Bahkan untuk menyelamatkan orang lain. Hanya pekerjaan Tuhanlah melalui diri kami. Tuhan boleh berkarya. Sehingga demikian pekabaran ini boleh disampaikan. Dan orang lain boleh mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Gunakanlah kami. Supaya demikian kami pun boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.